Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi di pertemuan 4 tentang software aplikasi. Nah, di sini ada keterangan jenis software, definisi software, contoh software, dan data pengguna software aplikasi. Oke, di sini ada bahasa mengenai masalah pengelompokan software. Ya, jadi software itu tidak bergerak sendiri, gitu ya. Jadi software itu dijalankan oleh beberapa software lainnya. Seperti apa? Seperti sistem operasi, ya, middleware atau server. Kemudian ada aplikasi yang server yang kita buat dan bahasa pemrograman. Jadi gini, kita buat website nih, kita buat aplikasi. Nah, aplikasi itu kita mau online kan contoh. Nah, uh, kalau di online kan berarti kita cukup bermain di middleware. Tapi itu untuk klien. Bagaimana kalau misalnya kita memang menggunakan itu sebagai server? Nah, sebagai server berarti kita harus masuk ke dalam software system. Nah, software system di sini kernel. Nah, kita akan kalau misalnya kalian mengulang kembali itu ada di mata kuliah sistem terintegrasi ya atau sistem terdistribusi. Nah, itu ada 7 layer. Ya, ada 7 layer. Di mana 7 layer itu masing-masing punya fungsinya gitu ya. Di mana dari layer 1 sampai layer keempat itu fungsinya yaitu dia sebagai perantara ya, transport data. Dari 5 ke 7 dia bermain kepada softwarenya. Jadi 1 sama 4 dia transfer data, 5 sampai 7 dia bermain ke softwarenya. Nah, kemudian bahasa pemrograman yang digunakan ya banyak sekali ya. Terserah ya bahasanya sekarang udah banyak, bahkan yang lagi trending sekarang itu bahasa apa ya? Kalau nggak salah ya, Laravel, React Native, kemudian Python, itu lagi booming banget gitu ya. Nah, di sini ada kategorinya. Kategorinya pertama sistem. Ya, kemudian sini ada sistem operasi, tipe softwarenya, contohnya Linux, FreeBSD, Windows, dan lain-lain. Untuk middleware ada software server email, server web, ya, biasa di sini software server aplikasi, media basis data, protokol. Nah, di sini ada contohnya untuk email ada send email, postfit email. Kalau server web ada Apache, kalau aplikasi ada Zoop. Kalau untuk manajemen basis data atau database ada MySQL, ada Postgre, ada Samba, OpenLDAP, OpenSSH. Ini kalau untuk protokol ya, ada Samba, OpenLDAP, kemudian OpenSSH. Gitu ya. Ada aplikasi, itu ada Office, ada lingkungan desktop, banyak banget ya. Kemudian browser web juga banyak sekali. Kemudian manajemen enterprise, kemudian manajemen proyek, dan grup WR. Dan di sini kategori pemrograman ya ada bahasa C, tapi dia bukan berbasis software. Softwarenya kalau misalnya Pak Node++, kemudian Pak Sublime itu masuk software gak? Iya masuk software, tapi bukan masuk dalam pemrograman, dia masuk ke dalam aplikasi. Nah, ini adalah pengelompokannya. Ada Office application, ada graphic application, ada internet application, multimedia application. Kemudian dalam di bawahnya itu dibawahi atau di garis bawahi oleh middleware, database atau infrastruktur, dan programming. Nah, baru di sini di bawahnya ada operating system. Jadi bergerak di operating system. Nah, di operating system itu akan menaungi yaitu software server ya, atau sistem operasi gitu ya, sistem operasi. Ya, sistem operasi nanti di sini, kemudian baru kita masukkan aplikasinya. Nah, sistem operasi itu ada Linux, ada FreeBSD, dan lain-lain banyak sekali, bahkan Ubuntu gitu ya. Ada Linux Mint gitu ya. Ada Linux Debian, kemudian ada Petrex, ada kernel Linux yang macam-macam lah gitu ya. Kemudian sini ada kernel Linux, ini dari sistem operasi ya, kernelnya. Kemudian ada distro, ada paket berisian tentang sistem operasi dan berbagai aplikasi didistribusikan dalam bentuk file. ISO, CD, DVD, flash disk, dan lain-lain. Repository adalah kumpulan atau gudang software.
Nah, ini sistem operasi dan aplikasi desktop. Di sini ada jenis softwarenya, sistem operasi ya berarti MS Windows, FOS-nya atau free ya, free open source gitu ya. Free open source system, yaitu Ubuntu ya. Linux itu free ya, Linux ya. Linux itu free. Kita nggak usah pakai lisensi untuk Linux. Tapi memang pengoperasiannya memang lebih sulit Linux itu ya. Tapi free gitu ya. Nah, ya tahulah kalau misalnya yang murah ya berarti yang susah gitu, sulit gitu. Kemudian desktop ada XP, ada 7, ada ada 8, 10 gitu ya. Nah, ini FOS-nya ini ya berarti ya Unity, Manokwari, Genome, banyak banget gitu ya. File Manager ada WinExplorer, proprietary-nya ada File Browser, Natius, Web Browser, IE, Opera, Firefox, Mozilla Firefox, kemudian ada Internet Explorer ya banyak kan. Email Client ada Outlook, ada Evolution, ada Thunderbird dan lain-lain. Banyak sekali ya untuk open source-nya ini banyak sekali. Ini untuk perkantoran ya ada Word, ada Spreadsheet, Presentation. Spreadsheet itu maksudnya Excel ya. Excel. Presentation itu PowerPoint, database, Access, Drawing, banyak banget. Kemudian multimedia juga sama ya, ada GIMP, Inkscape, Audition, OpenSUSE, Blender. Kemudian di sini untuk bahasanya yang lebih ini ya untuk free-nya ya hampir semua bahasa itu free ya. Hampir semua tuh bahasa itu free sebenarnya. Ya, cuman ya tergantung dari penggunaan saja. Nah, di sini aplikasi server ya, kita bisa MySQL, Postgres, Squid. Kita pakai kan masih yang gratis ya. Biasanya kalau untuk penambahan biasanya bayar. MySQL pun juga ada yang lisensinya. Oke, aplikasi enterprise yaitu untuk perusahaan atau organisasi dan database. Nah, di sini ada yang namanya CMS, Content Management System. Kita bisa sebut dengan Joomla ya. Kemudian ada LMS, Learning Management System, Moodle, Edmodo. Kampus kita sebenarnya juga masuk dalam LMS ya, Learning Management System. ERP, kemudian CRM, kemudian HRM, banyak banget ya untuk aplikasi enterprise-nya. Aplikasi web vs native ya. Nah, di sini web apa sih yang kita sering pakai web paling aplikasi-aplikasi ya biasa gitu ya. Nah, tapi di sini ada aplikasi open source-nya, yaitu apa? Contohnya kayak Google Docs, Google Spreadsheet, Google Form, banyak sekali. Jadi rata-rata itu Google itu menyiarkan itu untuk free ya, free free application. Nah, hanya saja apa namanya ya tidak begitu bisa seperti yang aplikasi Microsoft Office yang kita kenal gitu. Dan dia basisnya itu apa namanya sistem terdistribusi dia itu ya di sini ya. Nah, ini untuk contoh dari aplikasi Office desktopnya ada LibreOffice ya, ini tinggal dipelajarin aja. Nanti ada contoh kasusnya Firefox itu natif di Android untuk mengakses aplikasi web misalnya internet banking, sedangkan Permata Mobile di Android bukan website. Nah, ini tugasnya. Silakan Anda menganalisa sistem-sistem di bawah ini, contohnya menggunakan open source. Ya, modelnya seperti ini. Ya, bikin aja seperti ini. Nah, di sini jenis softwarenya, kemudian proprietary-nya, FOSS, gitu ya, jenisnya. Ya, ini banyak sekali ya. Gitu ya. Apakah dia masuk dalam sistem operasi, apakah dia masuk dalam aplikasi perkantoran, apakah dia masuk dalam aplikasi multimedia, gitu. Apakah dia masuk ke dalam pemrograman atau bahasa pengembang. Apakah dia masuk ke dalam server? Bisa juga. Gitu. Nah, kemudian ERP, CRM, tadi ya, HRM. Tadi apa sih itu ngebahas mengenai masalah aplikasi enterprise. Gitu ya. Ini tinggal kalian analisis saja. Oke. Referensinya ada di sini ya. Oke, cukup sekian pesan
kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertemuan 3 yaitu tentang desain test case. Nah, di sini ada bahan kajian materi pembelajaran yaitu definisi test case, ada testing white box, ada testing black box. Nah, test case itu adalah suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, adapun kegunaan dari test case ini sebagai berikut, yaitu untuk melakukan testing kesesuaian terhadap komponen yang terhadap spesifikasi atau yang kita bilang dengan sebutan black box. Nah, kemudian yang kedua untuk melakukan testing kesesuaian komponen yang terhadap desain, yaitu adalah black box. Hal tersebut perlu diingat, testing tidak dapat membuktikan kebenaran semua kemungkinan eksekusi dari sebuah program. Namun didekati dengan melakukan perencanaan dan desain yang test case yang baik sehingga dapat memberikan jaminan efektivitas dari software. Nah, jadi kita ingin membuktikan bahwa aplikasi itu atau sistem informasi itu dapat berjalan dengan baik, ya perlu ada yang namanya testing, gitu ya, yang diambil dari eksekusi dari suatu program, gitu ya. Nah, di sini ada merencanakan dan desain tesnya yang baik sehingga memberikan jaminan efektivitas dari software yang disampaikan. Oke, di sini ada white box ya. White box kadang disebut juga dengan glass box testing. Nah, biasanya kalau di white box ini dia tuh dalam-dalamnya ya, gitu ya, kayak codingan, desain, form atau apapun. Nah, itu berada di white box ya. Nah, ini tinggal dibaca aja. Kemudian desain cakupan tes. Nah, ini ada mengenai shortcode, flow graph, ya, mengidentifikasi jalur tes, kondisi tes, dan nilai masukan dan keluar berdasarkan pada kondisi tersebut. Oke, nah ini pernyataan cabang dan jalur. Pernyataan cabang dan jalur adalah suatu teknik white box testing yang menggunakan alur logika dari program untuk membuat test case. Yang dimaksud dengan alur logika adalah cara di mana suatu bagian dari program dieksekusi saat menjalankan. Nah, ini cuma dibaca saja. Nah, ini contohnya dari flow graph dari suatu program, ya di mana itu if A, ya, then, ya, if A then, maka dia akan membuat cabang B atau C, gitu ya. If B, ya, if B, maka D, ya. Kemudian else, A, itu, and if, selesai. Nah, else, if C, ya, if C, maka then F. Else itu adalah G. N yaitu adalah E. And if-nya E. Gitu ya. Di sini. Nah, suatu program terbentuk dari not, ya, titik, ya, mewakili pertanyaan atau subprogram yang akan ditinjau saat eksekusi program. Edge atau arah panah mewakili jalur logika program untuk menghubungkan satu pernyataan dengan lain-lainnya. Ini not, ya. Branch node, titik cabang, ini titik cabang yang mempunyai lebih dari satu anak panah, ya. Ini memiliki satu anak panah, berarti mana ini branch node, ini branch node, gitu ya. Kemudian lagi ke branch node, nggak ada ya, cuma 2 ya, cuma 3 ya. A, B, C itu adalah branch node. Kalau nodes ya berarti titik, gitu ya. Ini nodes, kalau yang punya anak 2 anak panah ini branch node. Oke, suatu flow graph terdiri dari branch edge yang memiliki anak panah, ya, keluar masuknya, kemudian tes jalur yang memungkinkan untuk bergerak dari satu titik ke titik lainnya sejalan dengan keberadaan arah anak panah. Eksekusinya ya seperti ini tadi. Cakupan pertanyaannya, nah ini ya, 100% ya bila tiap pertanyaan pada program ditinjau setidaknya minimal sekali tes. Cakupan pertanyaan berkaitan dengan tinjauan terhadap titik node pada flow graph. Cakupan 100% terjadi bila semua titik dikunjungi, gitu ya. Jadi gini lah, jadi besarnya kemungkinan tuh pasti ada ya.
Kita nggak pergi karena